Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan bagaimana suasana Ramadan di berbagai negara, termasuk juga suasana Ramadan dan berbuka puasa di Korea Selatan. Sudah ada Nadira Azizah, mahasiswa Indonesia yang ada di Korea Selatan. Assalamualaikum, selamat malam. Annyeonghaseyo, Nadira. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저 이름은 나디라입니다. 반갑습니다. Wah, itu jawabnya gimana ya? Gak bisa saya. Baik, Nadira, bagaimana antusias warga di Korea Selatan, terutama yang kaum Muslim di sana, jelang momen berbuka puasa bulan Ramadan sekarang, Nadira? Ya, di sini alhamdulillahnya antusias banget karena di sini banyak orang Indonesianya, bahkan di kampus saya aja itu mahasiswanya ada sekitar 20-an yang mahasiswa ya, belum sama yang bawa keluarganya, belum sama yang bekerja. Mungkin di total 40-an ada sih. Jadi kayak kita lumayan sering nih kumpul, terus kayak buka puasa bersama, terus kayak sempet juga kayak ngundang ustaz, terus ngisi kajian online kayak gitu. Jadi kayak vibes-nya itu kayak di rumah deh. Kamu di Korea Selatannya di Seoul atau di mana ini? Enggak. Oh, bukan. Kebetulan aku ini tinggalnya di kota Gumi. Itu sekitar 3 jam, 4 jam lah dari Seoul. Ini sudah tahun keberapa di sana? Sekarang ini tahun keempat. Udah lama ya? Lumayan di sana, udah tahun keempat. Ada perbedaan budaya tidak? Culture shock yang kamu alami selama di sana? Iya, sebenarnya di sini culture shocknya adalah pertama karena dia itu kan tergantung musim ya. Jadi kalau misalnya musim panas nih kebagian Ramadannya itu tuh lama banget, terus kayak panas banget, haus banget. Tapi kalau misalnya kebagiannya saat di winter gitu ya, kan siangnya itu lebih singkat. Jadi kayak udah udaranya dingin, terus kayak maghribnya cepet datangnya kayak gitu. Jadi itu culture shock. Terus yang kedua di sini kayak kadang orang-orang kan masih belum tahu ya kita itu puasa, terus kayak kita nggak bisa makan kayak gitu. Jadi kayak menjelaskan ke mereka itu kayak mereka kayak kok kamu bisa sebulan kayak gitu sih. Mereka ini ya belum terbiasa melihat yang berpuasa di sana ya. Tapi kalau warga Korea sendiri di tempat Anda dari Nadira sendiri sekarang ini ada nggak warga Korea yang Muslim begitu yang ikut puasa juga? Sebenarnya ada, cuman aku nggak kenal secara personal ya, cuman ada. Dan ya kemarin sempat juga ada yang katanya pengen nyobain ikut puasa, tapi nggak tahu beneran dijalanin atau enggak, aku nggak tahu sih ya. Berarti kalau buka puasa kulinernya cenderung bikin sendiri atau jajan juga di sana makanan di Korea? Nah, jadi sebenarnya sih biasanya masak sendiri atau enggak ya bagi-bagi tukeran sama teman-teman Indo di sini kayak gitu ya. Tapi sempat juga kemarin nyobain buka puasa di kantin. Dimana kalau di kantin kan ya makanannya makanan Korea, kayak ada kimchi, ada udon, ada omuk. Tapi wah, enak itu. Iya, tapi kita kan biasanya gorengan ya. Takjil baik kurma, pakai kayak minuman seger-seger gitu. Jadi kayak kurang. Kalau gorengan nggak ada ya di sana ya, gorengan? Gorengan ya paling bikin sendiri, atau enggak kalau misalnya kita emang lagi pengen, kebetulan di sini ada 3 restoran Indonesia sih. Jadi kayak ya kita bisa datang sana terus kayak pesen. Terus penasaran juga Nadira, kalau setelah berpuasa kemudian buka puasa, ibadah tarawihnya gimana? Ada masjid nggak sih di situ? Nah, kalau di kota aku ini kebetulan ada satu masjid, terus dan mengadakan tarawih juga di situ. Ada ya? Cuman kebanyakan itu laki-laki sih di situ. Jadi kayak aku sempat datang ke sana, terus cuman ada satu perempuan, ibu-ibu yang emang kebetulan kerja di masjid itu gitu sebagai pengurus. Dan emang ya dari dari tempat tinggal saya itu kayak lumayan jauh sih. Jadi kayak ya saya di rumah sih. Lebih sering di rumah. Kalau di kampus sendiri apakah ada dari teman-teman dari negara lain yang Muslim juga yang ikut berpuasa bersama-sama? Nah, ada kebetulan kalau di kampus aku di Kumoh National Institute of Technology itu
ada banyak teman-teman dari Pakistan, Bangladesh, kayak gitu. Jadi kayak sempet juga sih kemarin aku sama suami diundang buat makan-makan di rumah mereka gitu. Terus kayak makan masakannya Pakistan, terus kayak Masya Allah enak banget sih. Kayak mereka itu kalau mengundang tamu gitu kayak bener-bener kayaknya semua dikeluarin gitu. Kalau ya, seru sih. KBRI kita ada apa namanya kegiatan khusus nggak, spesial nggak untuk WNI di sana mungkin bulan Ramadan ini? Nah sebenarnya kalau untuk Idul Fitri itu tiap tahun tuh biasanya dibuka gitu buat ya siapa aja yang mau daftar. Tapi karena lahannya terbatas ya untuk sholat Id juga di situ sekarang lebih ke undangan, misalnya komunitas Muslim Rumah Isa misalnya namanya, kayak muslimah itu kayak hanya 5 orang undangannya. Terus kayak untuk komunitas apa hanya untuk 5 orang, jadi terbatas banget sih kayak gitu. Nadira, saya juga penasaran ketika kita Muslim kemudian sekolah ataupun mungkin kerja di Korea Selatan begitu yang mayoritas bukan Muslim, apalagi kamu menggunakan hijab ya. Nah ini seperti apa dari warga Korea Selatannya sendiri? Apakah masih ada mereka keanehan melihat kita berhijab seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang rasisme enggak ya. Cuman mereka ini emang rasa keponya ada sih. Penasaran ya? Kayak saya juga dulu pernah ditanya kayak, apa kamu sebenarnya botak kan? Waduh. Kenapa kamu pakai hijab? Terus kayak kenapa sih kamu nggak boleh makan babi? Kayak hal-hal yang seperti itu yang mereka tanya dan kayak aku coba jawab gitu. Tapi ya itu kayak ya sebagai teman aja sih, dan kayak rasa keinginan tahuan mereka gitu, bukan yang artinya kayak oh mereka rasis, mereka nggak suka orang Muslim kayak gitu. Wah, jangan-jangan ada yang penasaran juga dengan agama Islam juga nih, Nadira. Nah iya, kemarin sempet ada yang bilang, suami saya sih sebenarnya, bukan saya, kayak, aduh aku lihat agama Islam kayaknya enak kayak adem gitu. Terus kayak aduh apa aku masuk Islam kan? Ya tapi ya kita nggak tahu ya, doakan baik aja deh. Baik, ini udah tahun keempat di sana. Ini berarti tinggal bersama suami atau sendiri di sana? Saya bareng suami karena kebetulan sama-sama kuliah di sini. Wah, luar biasa ya, romantis ya, kuliah bareng-bareng di sana ya. Ada rencana lebaran di Indonesia atau lebaran di Korea Selatan? Kayaknya sih untuk tahun ini di sini dulu sih, insya Allah. Baik. Ya, insya Allah sih tahun depan doain udah lulus ya, jadi kita bisa lebaran di Indo. Baik. Nadira, terima kasih sudah berbagi di Sindo Prime ya. Salam untuk suaminya dan WNI yang ada di Korea Selatan ya, Nadira ya. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, makasih banyak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.